Itu karena opa telat makan, malah memakan es krim saat hari sudah hampir gelap dan dingin. Ucap Yan saat suaminya itu terus mengeluhkan kondisi tubuhnya yang terasa tak nyaman akibat demam. Tadinya Yan sudah berulang kali mencoba membangunkan suaminya itu untuk makan siang. Namun Taehyung yang terlalu mengantuk tidak bisa sekedar membuka matanya dan tetap melanjutkan tidur. Haejin bilang dia sudah menyiapkan obat-obatan milik Taehyung di sebuah kotak kecil khusus karena sudah hafal dengan kondisi putranya yang gampang jatuh sakit setelah mengalami kecelakaan. Yan baru saja menemukan kotak itu di laci nakas. Taehyung juga sudah menghabiskan buburnya. Yan mematuhi semua ucapan Haejin termasuk untuk tidak membiarkan Taehyung mengenakan pakaian dan selimut yang terlalu tebal. Meskipun lelaki itu saat ini tengah menggigil kedinginan hingga giginya bergemeletuk karena suhu tubuhnya sudah mencapai hampir 40 derajat Celcius. Ibu ya dingin, makanya minum obat dulu. Tidak mau, pahit, tolak Taehyung yang kini sudah menutup mulutnya rapat-rapat. Kalau tidak mau minum obat bagaimana bisa sembuh, gumam Yen. Opa kan bisa minum air madu setelah minum obatnya, jadi rasanya tidak akan pahit. Lelaki itu sudah menggiling di sana, masih teguh pada pendiriannya. Tak lagi banyak bicara, Yen sudah meraih sebutir obat penurun demam. Taehyung dengan ingatan usia 4 tahun memang belum bisa menelan butiran obat dengan utuh. Hal itu juga yang membuat Yen kesusahan untuk meminta suaminya itu meminum obatnya, apalagi saat Haejin bilang untuk melarutkannya dulu dengan sedikit air agar jadi lebih mudah untuk dikonsumsi. Yen tidak cukup memiliki kesabaran untuk melakukan hal tersebut. Taehyung benar-benar terkejut saat melihat Yen memasukkan obat tersebut ke dalam mulutnya sendiri dan kemudian sedikit meminum air putih. Belum hilang rasa terkejut Taehyung, istrinya itu sudah menarik tangan Taehyung untuk bangun dari posisinya berbaring. Gadis itu kemudian naik ke atas pangkuan Taehyung seperti seekor koala. Tangan Yen terulur meraih tengkuk suaminya. Dengan segera membuat jarak di antara mereka terhapus. Mereka saling menempel satu sama lain hingga membuat kedua mata Taehyung melebar sempurna. Gadis itu bergerak mengusap lembut permukaan sang suami, meminta Asgas untuk masuk ke dalam. Taehyung refleks membuka mulutnya. Bersama dengan itu, tanpa Taehyung sadari sebutir obat yang sudah bercampur dengan air tersebut telah berhasil ditransformasi yang kemudian tertelan olehnya. Tak lama kemudian, Yen melepaskan pakutan dan dia bisa menemukan raut membeku Taehyung di sana. Bagaimana? Apa rasanya masih pahit? Kalau iya, opa minum dulu air madu. Manis, gumam Taehyung menyela ucapan Yen. Rasa obatnya manis. Taehyung mau minum obat seperti itu lagi. Balasnya dengan raut polos. Sepertinya alam bawah sadar lelaki berusia 28 tahun itu muncul karena kegiatan barusan. Yen hanya bisa tertawa ringan mendengar ucapan sang suami. Sudah waktunya untuk istirahat. Jika besok keadaan opa belum membaik, kita harus pergi ke rumah sakit. Ucap Yen sembari membantu Taehyung kembali berbaring. Gadis itu juga ikut naik ke atas ranjang dan mengambil posisi di sebelah. Begitu kepala Yen mendarat di atas bantal, Taehyung sedikit bergerak untuk mengecup dahi istrinya itu, hingga membuat senyum Yen tanpa sadar sudah mengembang di sana. Kumau opa, ucapnya lirih. Uma bilang Taehyung harus melakukannya setiap hari tanpa terkecuali, meskipun saat Taehyung marah pada Yubuya, karena tidak boleh makan es krim. Celoteh Taehyung dengan ekspresi lucu sekalipun bibir lelaki itu masih gemetaran karena suhu tubuhnya yang belum juga turun. Harus dilakukan setiap hari, hukumnya wajib, balas Yen memperjelas. Taehyung mengangguk singkat sebelum akhirnya meraih pinggang Yen di sana untuk ia peluk. Lelaki itu bahkan sudah menenggelamkan wajahnya di sang istri. Tanpa canggung, Yen membalas pelukan suaminya itu dengan lembut membelai bagian belakang kepala Taehyung di sana. Jangan sakit lagi. Taehyung menjawab dengan anggukan di sela pelukan mereka. Aku merasa sedih melihat opa jadi begini, ucapnya lagi. Ya Boya sedih? Iya, sangat sedih. Kenapa? Karena aku merasa tidak becus untuk menjagamu. Saat ini hanya kau satu-satunya anggota keluarga yang aku miliki. Aku hanya punya kau, opa. Jadi ketika terjadi sesuatu padamu, aku tidak bisa berhenti untuk menyalahkan diriku sendiri.
Taeyungi juga. Tidak ada apa, Oma dan Airin Nona di sini. Hanya ada Yubuya saja, balas Taeyung. Iya benar. Mari kita saling menjaga satu sama lain setelah ini. Nih, tanggap Taeyung singkat meskipun sebenarnya ia tidak terlalu mengerti apa yang sedang Yan bicarakan. Kedua mata lelaki itu sudah terpejam, sementara Yan masih terjaga untuk memantau keadaan sang suami yang sempat membuatnya khawatir. 2 jam berlalu ketika Taehyung tak lagi menggigil dan suhu tubuhnya sudah turun. Yan baru bisa memejamkan kedua matanya hingga tak lama kemudian pagi telah menjelang. Berita Taehyung yang terserang demam sampai juga di telinga Airin. Gadis itu melakukan perjalanan pagi-pagi sekali hingga pada pukul 9 pagi dia sudah sampai di kediaman Taehyung dan Yan. Taeyung apa masih tidur Uni? Tadi pagi dia memang sudah bangun untuk sarapan dan meminum obatnya. Sekarang dia tidur lagi. Ucap Yan saat Airin bertanya di mana keberadaan adik tak sekandungnya itu. Aku akan melihatnya sebentar agar perasaan khawatirku bisa berkurang, balas Airin. Silakan, kamarnya dari sebelah sana. Yan menunjuk sebuah pintu yang membuat Airin segera beranjak menuju ke sana. 20 menit kemudian, Airin baru keluar dari kamar. Dia segera menemui Yan di dapur. Oni, makanlah terlebih dahulu. Saat mendengar kabar kau yang hendak datang kemari, aku langsung menghubungi Om Oni untuk menanyakan apa makanan favoritmu. Bibi sudah menyiapkan semuanya. Airin menatap beberapa menu makanan di atas meja dengan pandangan tak minat. Bagaimana bisa aku meminta makan saat keadaan Taehyung masih seperti ini? Kenapa? Keadaan suamiku sudah baik-baik saja. Bahkan sejak pertama kali dia meminum obat demamnya tadi malam, balas Yan. Aku yakin keadaan Taehyung Opa akan semakin membaik besok pagi. Dia sudah bisa beraktivitas dengan normal seperti biasanya. Kau terlalu menganggap enteng keadaan suamimu, kuman Airin. Makan saja sendiri, aku tidak nafsu. Tapi Uni... Yena, setelah Airin dengan raut serius. Jangan terlalu memaksakan dirimu, terlebih pada Taehyung. Atau jangan-jangan kau memang orang yang seperti itu, selalu membutuhkan validasi dari orang lain. Apa maksud Oni bicara seperti itu? Tanya Yan sudah menunjukkan raut tak terimanya. Jujur saja, kau pasti sudah merasa berbangga diri kan karena bisa merubah kebiasaan Taehyung atau bahkan membantu Taehyung merawat serta memulihkan kondisi fisiknya. Jawab Airin. Sekali atau 2 kali memaksakan hal itu memang tidak ada pengaruhnya bagi Taehyung. Tapi jika kau melakukannya secara terus-menerus, inilah hasilnya. Kau sudah membuat anak itu jatuh sakit. Yan tidak bisa menyangkal ucapan Airin mengenai Taehyung yang jatuh sakit karena dirinya. Namun mengenai pemaksaan yang Yan lakukan itu sama sekali tidak benar. Yan akui dia memang sudah memaksa Taehyung hingga berujung dengan suaminya itu yang jatuh sakit. Tapi itu baru kali ini. Hanya sekali Yan melakukannya. Dan hal itu akan menjadi introspeksi jangka panjang bagi Yan ke depannya. Jadi Yan agak kesal saat Airin menuduhnya terus-menerus memaksa Taehyung untuk mencari pengakuan diri jika ia bisa dan mampu merawat lelaki itu. Aku tahu kau ingin Taehyung segera sembuh. Aku, Omoni, dan Aboji juga mengharapkan hal yang sama. Tapi ketika dokter mengatakan kemungkinan untuk dia bisa kembali normal hanya mencapai angka 5% saja, sebenarnya kami sudah berada di fase pasrah untuk menerima Taehyung seperti ini, ucap Airin panjang. Daripada memaksakan diri untuk membuat Taehyung kembali pulih, di mana hal tersebut adalah sesuatu yang hampir mustahil terjadi, lebih baik kita membiarkan Taehyung hidup bahagia dengan caranya sendiri saja, daripada harus melihatnya jatuh sakit seperti ini. Kau mungkin mengatakan anak usia 4 tahun adalah masa di mana dia ingin tahu banyak hal, mempelajari apapun yang dia inginkan. Memang benar kenyataan seperti itu bagi seorang anak yang benar-benar berada di usia 4 tahun, tapi Taehyung berbeda. Dia memang memiliki mental anak berusia 4 tahun, namun fisik dan ketahanan tubuhnya jauh dari anak-anak lainnya di luar sana. Airin sudah menunjukkan kegelisahannya. Dia adalah laki dewasa yang hidup menderita setelah mengalami kecelakaan. Jadi jangan memperlakukan dia sama seperti anak-anak pada umumnya, karena itu jelas berbeda. Yan bisa mengerti akan reaksi Airin yang seperti itu. Jadi daripada memperpanjang masalah, Yan lebih memilih untuk mengalah saja.
Baiklah Oni, aku mengerti. Kedepannya aku akan lebih berhati-hati lagi. Bagaimana bisa aku mempercayainya? Jika saat ini saja bukti sudah ada di depan mata. Melihat Taehyung yang jatuh sakit, perasaanku sangat terluka. Lalu Oni mau bagaimana? Apa Oni akan percaya jika aku mengatakan ini baru pertama kali aku memaksa Taehyung Oppa untuk mempelajari sesuatu hingga membuatnya kelelahan kemudian tertidur dan melewatkan jatah makan siangnya. Aku mengakui kesalahanku dan aku tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari, lanjut Yen. Kau berkata baru pertama kali? Mana mungkin seperti itu. Balas Eren sudah mendengus kesal. Tidak diberikan kepercayaan seperti ini, rasanya sungguh melelahkan sekali bagi Yen. Ya terserah Oni saja mau menganggap seperti apa. Intinya aku sudah berkata dengan jujur. Oni bisa menanyakan hal ini pada Taehyung Oppa secara langsung jika memang ingin membuktikan kebenarannya. Eren sudah mengangguk singkat di sana. Aku pastikan dia akan bicara dengan jujur. Asal kau tahu saja, aku bisa membedakan saat Taehyung bicara jujur ataupun saat dia berbohong. Jadi, jika kau sudah susah payah mengancam anak itu, hal itu tidak akan bekerja padaku. Pandangan buruk Oni tentangku sudah terlalu jauh dan kelewatan. Aku bahkan hanya menaruh semua perasaan positifku pada sosok suamiku. Airin tahu jika dia sudah keterlaluan, tapi dia tidak bisa berhenti untuk memojokkan gadis asing yang tiba-tiba hadir di dalam hidup Kim Taehyung. Yen yang terus bersikap baik dan jarang mengeluh mengenai keadaan Taehyung membuat ketenangan Airin terusik. Ia sangat penasaran pada sosok istri Taehyung. Ada juga rasa curiga karena sangat aneh bagi seorang gadis asing bisa menyayangi Taehyung dengan tulus dalam waktu singkat. Karena kebanyakan orang di sekitar hanya akan memandang kondisi Taehyung dengan tatapan iba, mencibir, bahkan mengatakan dia adalah sosok yang tak berguna dan bercuma saja untuk terus hidup di dunia ini. Intinya, Airin tidak ingin Taehyung merasa terluka karena perlakuan orang-orang yang seperti itu. Itu sebabnya Airin berusaha membuktikan jika Yen tidak sebaik dan setulus itu, membuka topeng gadis itu agar menunjukkan wajah aslinya. Entah apa yang sedang Yen incar, mungkin harta, keluarga Kim, atau lainnya. Airin juga tidak mengerti. Namun yang pasti, Airin yakin ada satu atau dua hal yang sedang Yen rencanakan dan ingin ia capai hingga ke tujuan. Bagaimana jika keadaan Taehyung terus seperti ini hingga kalian menua? Apa aku tidak akan merasa menyesal telah menikahi orang seperti dia? Tanya Eren sengaja memancing jawaban dari Yen. Lalu menurut Oni, keadaan Taehyung Oppa yang seperti apa yang aku harapkan? Apa Taehyung Oppa yang berusia 28 tahun? Yen balas bertanya. Aku bahkan berharap agar tidak pernah dipertemukan dengan suamiku yang telah berusia 28 tahun. Usaha yang aku lakukan selama ini hanya untuk membuat Taehyung Oppa mampu hidup secara mandiri, sesuai kemampuan dirinya saat ini. Aku juga ingin melihatnya bisa berjalan kembali. Apa dokter juga mengatakan jika berjalan dengan kedua kakinya sendiri ada hal yang mustahil bagi Taehyung Oppa? Jika iya, aku bersedia untuk berhenti sekarang. Aku akan mencari cara lain agar Taehyung Oppa bisa hidup mandiri meskipun harus bergantung pada kursi rodanya. Airin sangat terkejut mendengar jawaban Yen, karena selama ini banyak sekali gadis-gadis yang ingin mendekati dan menikah dengan Taehyung dengan incaran harta keluarga Kim. Kemudian mereka akan bertanya kapan Taehyung akan sembuh. Saat mendapatkan jawaban jika tak ada harapan bagi Taehyung untuk kembali seperti sedia kala, para gadis itu segera mundur dan tak kembali lagi. Tapi Han Yen sangat berbeda. Aku menikahi Kim Taehyung yang menganggap dirinya masih berusia 4 tahun. Mengenal dia juga dalam keadaan yang seperti ini, sebelum rasa sayang itu mulai muncul secara perlahan. Kim Taehyung sekarang sudah seperti paket lengkap yang sengaja Tuhan kirimkan dalam hidupku yang jauh dari kata sempurna ini. Dia bisa menjadi suami, adik, bahkan sosok anak kecil dengan sifat polosnya yang sangat aku sukai. Dia mengisi hidupku yang telah lama terasa kosong. Taehyung Oppa satu-satunya keluarga yang aku miliki untuk saat ini. Jika suatu hari nanti ada sebuah keajaiban yang datang, membawanya kembali ke dalam keadaan normal saat dia berusia 28 tahun, aku mungkin akan merasa sangat asing dan tak terbiasa.
Kami berdua pasti akan sama-sama kebingungan dan hubungan ini menjadi begitu canggung, tak sangat sebelumnya. Aku tidak menyukai hal itu. Itu sebabnya aku hanya ingin hidup bersama Kim Taehyung yang berusia 4 tahun. Airin hanya bisa terdiam mendengar ucapan panjang YN. Ada sedikit rasa haru karena pada akhirnya Taehyung sudah menemukan sosok yang benar-benar menyayanginya dengan tulus.